Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada podcast Kominfo Bincang Santai pada hari ini. Dan senang sekali saya di sini Muhammad Kamil Syabani bersama rekan saya Muhammad Raja bin Najar. bisa kembali menemani aktivitas para sana Kominfo. Iya, betul sekali kita. Dan tentunya pada hari ini akan kita bahas tentang materi dan perbincangan yang sangat menarik. Iya, boleh sekali. dibocorkan nih? Iya, hari ini kita akan bersama dengan Kodim 1003 Betul, Sungai Selatan ya, berkaitan dengan rekrutmen TNI AD tahun 2025. Tentunya hari ini kita telah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Perwira Seksi Personil Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan, Bapak Kapten Infantri Abdi Brawijaya. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan Sehat, sehat selalu. semangat, Pak, ya? Semangat terus. Alhamdulillah. Tentunya sebelum kita ngobrol lebih panjang, mungkin boleh perkenalan dulu pada para sana Kominfo yang sedang menyaksikan nih Pak. Baik, selamat bertemu dengan saya Kapten Infantri Abdi Brawijaya, PJS Pasipes Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Ya, saya di Kodim ASS ini sudah kurang lebih 12 tahun Mas. Itu jadi sebelumnya saya sudah menjalani dinas di Kodam 9 Udayana, kemudian Kodam 5 Brawijaya, baru saya sekolah perwira, kemudian masuk ke Kodam 6 Mula Warman. Nah, saat ini Kodam 6 sudah berganti. Jadi Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan saat ini sudah ikut Kodam 22 Tambun Bunge yang berada di Kalteng. Tidak diragukan lagi nih dalam dunia per-TNI-an ya. Nah, tepat sekali karena perbincangan kita hari ini adalah penerimaan prajurit TNI AD. Iya, betul sudah sekali. dijelaskan, sudah diceritakan dari pengalaman singkat Pak Abdi mengabdi untuk Republik Indonesia ya. Iya. Nah, berbicara tentang penerimaan prajurit TNI, benar nggak nih Pak bahwa tahun 2025 ini akan kembali dibuka? Ya, itu betul sekali Mas. Di tahun 2025 ini akan banyak dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota TNI AD. Kita diawali dulu yang gelombang pertama Tamtama, itu sekitar bulan Februari itu sudah mulai dibuka Tamtama, kemudian dilanjutkan pembukaan Akademi Militer, ya, Akmil atau yang biasa Taruna itu yang di Magelang. Habis Akmil kemudian ada Secaba PK gelombang 1. Nah, setelah Secaba PK gelombang 1 kemudian dibuka lagi Secata lagi gelombang kedua. Nah, itu. Dan untuk saat ini yang lagi dibuka yaitu pendaftaran gelombang 3 Secata PK, kemudian gelombang kedua Secaba PK. Yang insya Allah untuk kuota ini sangat banyak untuk rekrutmen menjadi anggota TNI, gitu Mas. Oke, berarti sudah beberapa kali pembukaan Pak Ya, ya, beberapa pada kali tahun pembukaan. 2025 ini dan berbagai macam jalurnya juga Ya. Pak ya. Dan seperti yang dikatakan Pak Abdi tadi, ternyata memang benar ada dibuka pada Iya, tahun pada ini. tahun Ya. ini. Dan kotanya sangat banyak sekali ya. Iya, boleh dibocorkan nih Pak, berapa kurang lebih kota yang dibuka pada tahun ini? Untuk yang saat ini dibuka aja ya, kalau yang sudah kan sudah berlalu lah. Untuk saat ini yang dibuka untuk Secaba PK, insya Allah seluruh Indonesia itu kuotanya 5.980 orang. 5.000 Pak ya, untuk 5.000. tahap ini Pak ya? Ya, yang sekarang dibuka. Kemudian untuk Tamtama akan diterima kuotanya 21.890 orang seluruh Indonesia. Jadi intinya ini adalah kesempatan, Iya, kesempatan emas mumpung TNI Angkatan Darat merekrut banyak. Iya. Jadi banyak
apa ya istilahnya kesempatan untuk Betul, menjadi terbuka lebar ya. terbuka lebar untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Itu artinya dengan kota yang semakin besar, semakin banyak juga peluang para Iya, betul Iya, sekali. betul. Untuk ikut mengabdi bergabung sebagai ya. TNI, Iya. ya. Nah, mungkin tentunya bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana sih mekanisme pendaftarannya ini, Zaryan? Iya. Nah, untuk mekanisme pendaftaran ini emang ada link yang dibuka yaitu www.rekrutmen.tni.ad. Cuman kalau kami menyarankan itu adik-adik yang kepingin mendaftar lebih baik mendatangi Kodim 1003SS. Oke, Nanti langsung hadir di sini Pak ya. langsung kami bantu mendaftarkan. Iya. Jadi kami langsung yang Langsung didampingi ya, membantu, Pak ya. Iya, bukan betul. mendampingi, kami yang mendaftarkan. Oh, langsung dibantu oleh, Itu. oleh Iya, pihak langsung Kodim. didaftarkan Iya. ya. Iya. Oke. Karena kami di sini membentuk tim panitia Iya. untuk adik-adik, jadi biar adik-adik tidak ada kesulitan. Betul sekali Pak. Nah, itu. Iya. Betul. Walaupun sudah disediakan linknya, tetapi Iya. pihak Kodim juga langsung mendampingi dan Iya. membantu secara Betul. pendaftarannya Pak Iya, ya. iya. Oke, nanti kita sertakan Pak ya untuk linknya. Linknya mungkin ya. Ya, Di bawah bisa nanti. diklik langsung. Iya. Betul sekali. Kemudian nih Pak, apa saja jalur yang dibuka nih, misalnya Tamtama, Bintara atau Perwira yang pada tahap ini nih Pak? Nah, kalau yang di tahun 2025 ini yang sudah dibuka adalah Tamtama, kemudian Akademi Militer, Secaba. Ya, itu Secaba. Tamtama itu nanti ada 3 gelombang sampai saat ini. Untuk Akademi Militer 1 gelombang, Secaba PK 2 gelombang, kemudian nanti mungkin di akhir tahun atau mungkin di bulan depan akan dibuka lagi SEPA PK. Oke. Cukup banyak ya ternyata ya Cukup tahun ini banyak. untuk tahun ini. Iya betul. Tapi tetap dari semua yang disebutkan Bapak tadi, apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan beda-bedanya tuh. Mungkin Iya. para kawan-kawan ada yang belum tahu apa itu Tamtama, Iya, apa itu Bintara, Secaba ya, iya. betul sekali. Boleh dijelaskan Pak? Nah, ini kalau untuk yang secata PK itu nanti dia setelah selesai pendidikan itu pangkatnya adalah prajurit 2. Nah, prajurit 2 itu lambangnya kalau di lengan ini ada merah 1. Nah, nanti jabatannya biasanya menjadi seorang tamtama penembak senapan. Nah, itu. Kemudian kalau yang daftar Bintara, ini dia pangkatnya yang bengkok kuning. Nah, itu jabatannya nanti kalau dia masuk satuan, biasanya di satuan tempur itu adalah menjadi komandan regu. Dia sudah punya anak buah 10. Kemudian kalau yang daftar Akademi Militer, nanti pangkatnya ada di pundak sudah. Palang 1. Nah, itu Palang 1 dia Letnan 2. Ya, Letnan 2 nanti jabatannya adalah kalau di satuan tempur komandan peleton. Dia biasanya punya anak buah sekitar 37 orang. Oke. Nah, itu. SEPA PK sama kayak Akademi Militer, hanya beda sumber. Iya. Kalau Akademi Militer itu sumbernya dari adik-adik SMA sudah bisa langsung mendaftar Akademi Militer. Sedangkan kalau SEPA PK ini D4 atau S1. Oh, Nah, oke. itu. Iya, berarti bedanya di sana dari Iya. selain daripada jabatan yang tinggi tadi, kemudian ada strata pendidikannya Iya, juga, Pak, betul. mulai dari SMA, mungkin D4, Iya. sama S1, sarjana. iya. Sarjana. Betul sekali. Kemudian Pak, bisa dijelaskan juga nih persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para calon pendaftar. Nah, ini untuk persyaratan umum ini yang jelas adalah mereka warga negara Indonesia. Betul itu sekali. wajib Iya, hukumnya. iya, karena Itu. TNI Zat. Nah, karena Tentara Nasional Indonesia. Betul Nah, sekali, itu. Kemudian yang kedua, wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tinggi badan. Misalnya tinggi badan kalau Bintara itu 163, Tamtama 158 dengan berat badan yang proporsional. Dalam hal ini yang paling bagus adalah harmonis. Cuman paling enggak mereka bisa ideal. Nah, ideal itu udah bagus. Kemudian dia tidak ada catatan kriminal. Suratnya yang dikeluarkan dari pihak kepolisian seperti yang SKCK. Nah, ya. itu. Kemudian dia juga tidak dicabut haknya menjadi anggota TNI melalui keputusan pengadilan. Nah, itu syarat umumnya. Adapun syarat khusus yaitu mereka sudah punya ijazah SD, SMP, SMA, ya, atau sederajat. Dalam hal ini paket C. Ya, itu. Kemudian ijazah pun nanti ada dicek keasliannya. Kebetulan panitia dari Ajen itu punya alatnya. Dia tinggal di kayak di scan, dia sudah muncul nomor rek
ijazah tersebut. Nah, itu kemudian dari KTP, KK, akte kelahiran, Iya. itu khususnya ini KTP. KTP ini kadang-kadang kalau yang kita inginkan adalah putra daerah. Iya, betul. Putra daerah ini bisa mendaftar. Cuman terkadang kita ini banyak ya dari daerah mana daftarnya ke sini. Oh, Karena pernah kejadian dia mentang-mentang tinggalnya di Kandangan, iya. tapi KTP-nya KTP Tanjung, Oh, daftarnya iya. di sini. Akhirnya kami sarankan adalah langsung daftar di Tanjung atau langsung ke Ajen. Iya. Nah, itu kami sarankan karena kami ya ini sesuai dengan domisili alamat di KTP yang sesuai dengan KK. Nah, Iya, itu. berarti itu prioritasnya adalah Untuk putra putra daerah. daerah ya. Iya. Kami. Iya, Nah, betul, itu. betul, Oke. betul sekali. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdi tentang mekanismenya, kemudian persyaratannya. Yang pertama tadi adalah pasti Warga negara warga Indonesia. negara Indonesia. Beriman dan Kemudian bertakwa, ya. bertakwa, kemudian memenuhi berat badan, tinggi Iya. badan. Nah, kalau berat badan ini ada batasannya kah, Pak? Nah, kalau berat Atau menyesuaikan badan, dengan tinggi badan? nah menyesuaikan. Jadi kalau ideal itu rumusnya adalah dikurangi 110, tinggi badan dikurangi 110. Misalnya tinggi badan ini 163. Berarti dia harus punya berat badan 53. Itu oke. minimal. Cuman yang paling bagus adalah harmonis, dikurangi 6. Oke. Jadi nanti beratnya 57. Tinggi badan 163 itu harmonis. Harmonis, Dalam artian nilai paling tinggi. Nah, Tapi kalau untuk umur, Pak? Nah, untuk umur minimal adalah 17 tahun 10 bulan. 17 tahun 10, 10 bulan. bulan. 10 Nah, bulan. ini yang ada perubahan adalah batas maksimal. Nah, kalau tahun kemarin atau pendaftaran sebelumnya itu batas maksimal 22. Untuk pendaftaran saat ini batas maksimal 24 tahun. Oke. Nah, ini 24. 24 tahun. Karena kenapa ada perubahan? Karena sesuai dengan Undang-Undang TNI untuk Bintara Tamtama saat ini masa usia pensiun adalah 55 tahun. oke. Ada penambahan 2 tahun sehingga rekrutmen pun ditambah 2 Ditambah tahun. 2 tahun. Iya, betul. Berarti mulai dari 17 tahun 17 tahun, 10 bulan. sampai Iya. 24 tahun. 24 Yang tahun. awalnya kan persyaratannya berada maksimal di angka 22 tahun, Pak ya. Iya, Ini betul. bertambah 2 tahun. Iya. Jadi kawan-kawan mungkin yang masih belum berkesempatan menyelesaikan pendidikannya Iya. agar ya mungkin masih sampai batas SMP, Pak ya, Iya. bisa paket dulu Iya. agar bisa Iya. mendaftar. Oke, kemudian bisa kita bocorkan, Pak, tentang apa saja nanti tahapan seleksi yang akan dihadapi oleh calon prajurit ini, Pak. Mungkin perlu gambaran nih. Nanti kalau Iya. ikut seleksi apa saja sih yang akan kita lewatin? Lewati itu boleh ya, diceritakan, tahapannya. Pak. Baik. Tahapan-tahapan. Nah, terima kasih Mas. Nah, ini yang paling penting buat Sana Kominfo. Betul, Sana Nah, Kominfo, Pak. nah, itu jadi untuk materi seleksi itu yang pertama adalah administrasi. Administrasi Nah, dulu, Pak ya. administrasi itu yang dicek adalah ijazah, Yang tadi itu, Pak, ya, ya, KK, KTP, kemudian akte kelahiran, SKCK, kemudian ada nanti saat adik-adik mendaftar online itu nanti akan ada formulir. Nah, formulir itu harus ditandatangani dari ada orang tua, kepala desa, untuk persyaratan-persyaratannya itu akan dicek. Nah, setelah administrasi, mereka akan melakukan seleksi kesehatan. Nah, ini kesehatan ada kesehatan pertama itu secara umum bagian luar. Contohnya gigi, tenggorokan, mata, kemudian tinggi badan, berat badan, tensi, kemudian penyakit yang kasat mata lah kasarannya itu. Habis itu baru kesehatan 2. Baru ini yang bagian dalam, darah, jantung, kemudian ronsen, urin. Nah, ini sampai dicek. Iya. Intinya jangan sampai nanti, ya maaf lah, dia mantan pengguna. Iya. Nah, kalau nggak dicek urin, darah, akhirnya kan kita kelolosan. betul sekali. Jadi, habis seleksi kesehatan, kita seleksi kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani ini ada 2 item. Pertama, postur tubuh, ya, untuk mengetahui bentuk tubuh ini miring atau tidak, kepalanya miring atau tidak. Kemudian kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani ini ada 2 item. Kesegaran jasmani A yaitu lari selama 12 menit. 12 menit ini diharapkan ya
paling tidak bisa 2.800 meter selama 12 menit. Iya, Ini paling tidak ya. Bisa 3.000 lebih makin bagus. Otomatis ranking makin tinggi. Nah, itu. Kemudian setelah kesegaran jasmani A, kesegaran jasmani B. Ini terdiri dari pull up, sit up, kemudian push up sama salteran atau lari angka 8. Nah, itu. Setelah selesai kesegaran AB, nanti dilanjutkan dengan ketangkasan renang. Nah, juga ada ketangkasan renang ya. Iya. renang ini jaraknya 50 meter. Iya. Disarankan gaya kata. Cuman nggak bisa gaya kata, ya sementara gaya bebas. Yang penting Bisa berenang nyampe dulu, 50 meter. ya. Nah, itu. Betul, dari administrasi yang pasti tahap pertama, Iya. kemudian ada salah kesehatan badan. Bagian luar, bagian dalam bagian ya. luar, Iya. bagian dalam, mulai dari gigi tadi dan sebagainya. Itu Pak, Iya. misalkan ditemukan ada ketidaksesuaian mungkin dari gigi, itu apakah mengurangi nilai atau langsung tidak lolos ya Pak? Nah, kalau ditemukan kekurangan, ini dinyatakan tidak lulus. Makanya kalau adik-adik biasa mendaftar ke Kodim, nggak lewat link langsung, ini biasanya kita menyarankan adik-adik sebelum nanti pelaksanaan seleksi, adik-adik check up duluan. Cek Jadi, duluan, diri ya. dulu Pak. Iya. Sebelum diperiksa. Jadi ya. kita tahu Iya. kekurangan kita apa, bisa kita perbaiki dalam waktu yang ada. Iya. Itu. Biasanya kita sarankan seperti itu. Iya. Kemudian kalau masalah jasmani, kita tiap hari menyiapkan pelatih. Kalau adik-adik kepingin dilatih. Itu salah satu keuntungan datang langsung ke Kodim Betul. ya, daripada mendaftar lewat website Iya, jadi sendirian gitu. informasinya lengkap bisa kita Iya, ketahui betul dan sekali. kita dapatkan dari pihak Kodim gitu ya. Jadi sudah didukung ya dari pihak Kodim. Iya. Mungkin bisa ikut latihan lari Pak ya. Iya, Itu lengkap. mungkin bisa disampaikan Pak informasinya kemana datangnya, menemui siapa, biar ya Iya. kalau untuk mau ikut gabung latihan. Ya, berarti difasilitasi Iya, kan ya, iya, disediakan sekali. pelatih kan ya. Iya. Jadi kalau adik-adik nanti sanak kominfo yang mau ikut pelatihan bisa langsung mendatangi ke Kodim. Langsung ke Kodim Pak ya. Misalnya adik-adik datang itu bisa langsung ke piketan atau langsung ke kantor staf pes. Oke. Nah, nanti langsung kita arahkan, pelatihnya kita panggil. Ini ada tambahan karena saat ini Kodim sudah membina kurang lebih sekitar 23 orang Oke. untuk itu. Nah, ini kembali lagi ke materi seleksi, Mas. Iya, iya. Tadi habis Garjas itu masih ada lagi. Oke. Yaitu ada mental ideologi. Oh, ada lagi Mental ya. ideologi itu pengetahuan kita tentang dasar negara, mulai dari Pancasila, undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mental ideologi ada tes akademik. Iya. Nah, akademik ya udah pelajaran yang mereka dapat saat sekolah lah. Iya. Itu. Kemudian setelah selesai tes akademik baru ada tes psikologi. Nah, ini. Jadi untuk mengetahui Iya, betul. adik-adik yang daftar ini psikologinya memenuhi syarat atau tidak dalam hal ini mental, Iya. ya. Daya tahan apa akan kelihatan Iya. dari psikologi. Kemudian juga nanti berguna untuk menentukan kejuruannya kemana kalau dia lulus. Iya, betul sekali. Infanteri kah, kavaleri kah, armet kah, atau kemana? Iya. Cocoknya di situ. Setelah itu selesai, baru nanti diakhiri dengan sidang pantukir. Oke. Itu apa tuh Pak yang terakhir tadi Pak? Sidang pantukir ini adalah apa ya? Sidang yang menentukan ranking kelulusan. Oke. Itu. Misalnya kita saat ini misalnya anggaplah 5.980. Ya. Cuman ternyata yang memenuhi syarat ada 6.000 misalnya. Nah, disitulah ranking yang akan menentukan. Luar biasa sekali. Nah, tentunya Pak, mungkin banyak nih anak-anak muda kita, teman-teman Sanak Kominfo yang punya semangat dan berminat buat gabung di TNI. Nah, ada nggak Pak pesan atau motivasi nih dari Bapak buat teman-teman kita yang mungkin berminat? Kalau saya sih pesan ke adik-adik yang berminat ya, Iya. itu pertama jaga kesehatan mulai saat ini ya. Setelah jaga kesehatan, kemudian kami sarankan ikut program kami pelatihan. Kami melaksanakan tiap sore. Intinya guna meningkatkan kemampuan jasmaninya. Itu. Tapi yang nggak kalah penting jaga kesehatan. Jangan begadang, kurangi main HP karena pengaruhnya amat sangat besar terhadap mata. Iya. Nah ini. Oke, tadi banyak menjelaskan Bapak tentang kesehatan jasmani, Iya, rohani, betul sekali. kemudian akademisnya juga, Iya, Pak, ya. betul. Dan terakhir nih kan, mungkin beredar biasanya di saat-saat seperti ini ada oknum-oknum yang mengatasnamakan nih Pak dari Iya. TNI. Iya.
menjanjikan atau mengiming-imingi lolos langsung. Kemudian dengan- meminta Iya, bayaran nah gitu ya. itu mungkin bisa dihimbau Pak kepada para calon prajurit ini. Kami sangat menghimbau buat sanak Kominfo yang berminat menjadi anggota TNI. Apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tolong segera laporkan ke kami. Akan kami tindak lanjuti dan akan kami tindak tegas sesuai dengan peraturan di TNI yang berlaku. Iya, betul. Dan ada beberapa kejadian dan sama pimpinan TNI Angkatan Darat langsung ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, Nah, betul itu. sekali. Dan yang pasti pada setiap perekrutan TNI AD maupun yang lainnya gratis Pak ya. Transparan itu. dan tidak Tidak dipungut dipungut biaya. biaya. Nah, Ya. itu yang paling penting. Selama pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, itu yang paling betul penting. sekali. Seperti dijelaskan Pak Abdi tadi, bisa langsung datang ke Kodim Pak Iya, ya, betul. untuk bisa dibina langsung, dijelaskan langsung dengan informasi yang secara lengkap. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Abdi Iya, terima kasih, sudah Mas. hadir pada podcast Iya, Kominfo betul hari ini sekali. menjelaskan tentang rekrutmen TNI AD tahun 2025 Pak ya. Dengan adanya tayangan ini Ya, kita bisa semoga menyebarluaskan ya. informasi kepada para adik-adik agar yang berminat menjadi TNI bisa langsung mempersiapkan diri. Diri, ya. iya. Akhirnya saya Muhammad Kamil Syabani bersama Saya Muhammad Raja Widin Nazar. TNI Infanteri Abdi Brawijaya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.